Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini selaku moderator dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Ibu Ayu Nursari SEME. Dan di sini ada dua teman saya, yaitu Dariska Gustriani dan Meva Indah. A few moments later. Oke, slide yang pertama yaitu regulasi analisis resiko dan penganggaran modal. Yaitu ada peraturan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan hidup. Lalu ada eksternalitas dan regulitas. Yang ketiga ada peraturan utilitas umum dan ada anti monopoli, yaitu peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Ada penegakan undang-undang anti monopoli dan gerakan deregulasi. Lalu ada peraturan persaingan internasional, dan yang terakhir ada pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Lalu ada peraturan pemerintah yang membatasi persaingan. Yang pertama ada perizinan, yaitu memastikan tingkat kompetensi minimum. Lalu ada pembatasan masuk. Yang kedua ada paten, yaitu menggunakan eksklusif suatu penemuan selama 17 tahun dan monopoli terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Robinson-Patman pada tahun 1936, yaitu pembatasan persaingan harga. Perlindungan konsumen, yaitu ada Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan tahun 1906, lalu Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914, lalu ada Undang-Undang Pelabelan Gizi 1990, Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968, Komisi Keamanan Produk Konsumen, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1971, Undang-Undang Garansi tahun 1975, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau yang disebut dengan NHTSA. Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan dan Komisi Perdagangan Federal. Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906 melarang pemalsuan dan kesalahan pelabelan makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara. Lalu ada baru-baru ini itu diperluas untuk mencakup kosmetik. Lalu ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 melindungi perusahaan dari metode persaingan tidak sehat yang didasarkan pada penafsiran yang salah, harga produk, negara asal, kegunaan produk, kualitas produk, dan yang terakhir ada Wellerly Act tahun 1938 melarang iklan palsu atau menipu. Gizi konsumen, kredit, dan perlindungan produk. Undang-Undang Pelabelan Gizi tahun 1990. Yang pertama ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA. Yang kedua ada persyaratan pelabelan pada semua makanan yang dijual di Amerika Serikat. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968, yaitu mewajibkan pemberi pinjaman untuk mengungkapkan persyaratan kredit kepada peminjam. Yang ketiga ada Komisi Keamanan Produk Konsumen. Yang pertama ada melindungi konsumen dari produk berbahaya, yang kedua memberikan informasi produk kepada konsumen, yang ketiga menetapkan standar keselamatan. Perlindungan konsumen lebih lanjut, yaitu ada Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1971, yaitu haknya untuk memeriksa berkas kredit dan melarang diskriminasi kredit. Yang kedua ada Undang-Undang Garansi tahun 1975, yaitu membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan. Yang ketiga ada Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, yaitu untuk menerapkan standar keselamatan lalu lintas. Pendahuluan peraturan yang melindungi pekerja. Yang pertama ada Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA, yaitu standar keselamatan di tempat kerja. Yang kedua ada Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau EEOC, yaitu setara perekrutan dan pemecatan. Yang terakhir ada Peraturan Upah Minimum. Oke, materi selanjutnya itu ada perlindungan lingkungan. Yang pertama ada Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. Mengatur penggunaan lingkungan, menegakkan undang-undang lingkungan hidup. Yang kedua ada Undang-Undang Udara Bersih tahun 1990. Yang pertama ada membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan. Yang kedua mendirikan pasar untuk izin polusi. Lalu slide selanjutnya ada eksternalitas. Eksternalitas, efek samping yang merugikan atau menguntungkan dari produksi atau konsumsi produk tertentu.
Teori regulasi kepentingan umum, regulasi dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan pasar. Selanjutnya ada eksternalitas produksi dan konsumsi. Yang pertama ada keekonomian produksi dan konsumsi eksternal, biaya yang tidak terkompensasi. Lalu yang kedua ada perekonomian eksternal produksi atau konsumsi, yaitu manfaat tanpa kompensasi. Oke, slide selanjutnya ada biaya produksi dan konsumsi swasta dan sosial. Gambar kurvanya ada di sini dan contoh gambarnya ada di 13.1. Biaya dan manfaat pribadi dan sosial dari produksi dan konsumsi. Panel kiri menunjukkan bahwa jumlah jam terbaik pembuatan furnitur per malam untuk individu A adalah 4 dan D diberikan oleh titik di mana keuntungan pribadi marginal bagi individu A atau MPB sama dengan biaya marginal swasta terhadap individu A atau MPC. Namun kerja malam yang dilakukan oleh individu A juga menimbulkan kebisingan dan biaya bagi individu B, biaya sosial marginal MSC. Dengan demikian diberikan oleh penjumlahan vertikal kurva MPC dan MPC dari sudut pandang masyarakat. Tingkat kerja terbaik individu A adalah 3 jam per malam dan diberikan oleh titik IS di mana MPB $8 pada panel kanan. Jumlah jam terbaik bagi individu A untuk bekerja di pekarangannya adalah 6 jam dan diberikan oleh titik E di mana MPB MPC. Namun pekerjaan pekarangan individu A menghasilkan individu B marginal keuntungan sosial MSB sama dengan MPB PB MPB. Tingkat York Val A yang terbaik adalah 10 jam yang dilakukan oleh titik E di mana MSB, MPC, MSC adalah $9. Lalu ada mengatasi eksternalitas. Yang pertama itu ada larangan. Pelarangan dan aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif. Yang kedua itu ada pajak, memungut pajak atas aktivitas yang menciptakan eksternalitas negatif. Yang ketiga itu ada subsidi, mendorong kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif. Yang keempat itu ada pembayaran sukarela dan yang kelima itu ada merger. Lalu ada pajak dan subsidi secara grafik. Contoh gambarnya di sini dan ada di buku gambar 13.2. Penjelasannya adalah pajak atau subsidi untuk mengatasi eksternalitas negatif atau positif. Panel surat menunjukkan bahwa tingkat optimal sosial dari 3 jam kerja malam tercapai ketika pemerintah mengenakan pajak sebesar per $3 per jam untuk pengerjaan kayu malam hari pada individu A. Hal ini menggeser MPC naik sebesar $3 sehingga kurva MPC memotong MPS. Kurva pada titik di mana MFB atau MSB sama dengan MSC panel kanan menunjukkan bahwa individu A dapat dibujuk untuk meminta atau mengonsumsi perbaikan rumah yang optimal secara sosial yang dihasilkannya dari merawat pekarangannya selama 10 jam per minggu dengan memberinya subsidi konsumsi sebesar sama dengan $3 per jam, menggeser MPB melengkung ke atas sebesar $1 sehingga menjadi MPB. Kurva memotong MPC, kurva di titik di mana MSB, MMC, dan MSC. Lalu ada peraturan utilitas umum, yaitu ada monopoli alami atau kurva biaya rata-rata jangka panjang. Perusahaan masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar. Lalu ada biaya rata-rata jangka panjang atau LAC memiliki kemiringan negatif. Yang ketiga yaitu ada biaya marginal jangka panjang atau LMC berada di bawah LAC. Lalu yang keempat ada harga yang ditetapkan regulator sama dengan LAC. Contohnya perusahaan listrik, gas, air, dan transportasi lokal. Selanjutnya itu ada peraturan monopoli alami. Contoh kurvanya ada di sini atau bisa lihat di buku yaitu gambar 13.3.
Regulasi monopoli alami. Komisi Regulasi biasanya menetapkan P sama dengan LAC per 3 dolar titik G dengan output sebesar 6 juta unit per jangka waktu dan utilitas publik mencapai titik impas dalam jangka panjang. Namun, pada Q sama dengan 6 juta PLMC dan lebih banyak layanan diinginkan dari sudut pandang masyarakat. Tingkat output terbaik dari sudut pandang masyarakat adalah 8 juta unit per periode. Waktu dan kerugian sebesar 1 dolar atau JH per unit dan 8 dolar juta pada tahun 2018. Total dan perusahaan utilitas publik tidak akan menyediakan layanan tersebut dalam jangka panjang tanpa subsidi sebesar 1 dolar per unit. Lalu ada peraturan utilitas umum. Yang pertama itu ada regulasi tarif sulit dilakukan dalam praktiknya. Lalu ada efek Evers-Johnson atau efek tarik jenjang, ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan investasi pada pabrik dan peralatan oleh perusahaan utilitas. Lalu yang ketiga itu ada pengembalian yang terjamin memberikan sedikit insentif untuk mengendalikan biaya. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada regulatory lag atau 9/12 bulan. Lalu ada antirus, peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Ada Undang-Undang Sherman tahun 1890, lalu ada Undang-Undang Clayton tahun 1914, lalu ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914, lalu ada Undang-Undang Robinson-Putnam tahun 1936, lalu ada Undang-Undang Wellerly tahun 1938, dan yang terakhir ada Undang-Undang Anti-Merger Keller-Caverford tahun 1950. Lalu slide selanjutnya ada Undang-Undang Sherman tahun 1890. Membuat kontrak apapun gabungan dalam bentuk perwalian atau bentuk lainnya atau persengkokolan untuk membatasi perdagangan adalah ilegal. Menjadikan monopoli atau konspirasi untuk memonopoli pasar menjadi elegan. A few moments later. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Undang-Undang Clayton 1914. Menetapkan tindakan ilegal untuk melakukan hal-hal berikut jika dampaknya mengurangi persaingan atau menciptakan monopoli. Yang pertama yaitu diskriminasi harga. Yang kedua yaitu akuisisi saham persaingan. Yang ketiga yaitu kontrak eksklusif atau mengikat. Yang keempat, mengikat detektorat antar pesaing. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal 1914. Yang pertama, tambahan Undang-Undang Clayton. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa metode persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. Yang ketiga, mendirikan Komisi Perdagangan Federal. Hal ini dimaksudkan untuk mengadili pelanggar undang-undang anti-monopoli dan untuk melindungi masyarakat terhadap iklan palsu dan menyesatkan. Materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Robinson-Putnam 1936. Disahkan untuk amandemen Undang-Undang Clayton. Yang kedua, berusaha melindungi pengecer kecil. Yang ketiga yaitu menjadikan tindakan ilegal untuk menjual dengan harga lebih murah di satu pasar dibandingkan di pasar lain dengan harga yang terlalu rendah, dengan maksud untuk menghancurkan pesaing untuk menghilangkan pesaing. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Wheeler-Lee 1938. Pertama, mengubah Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Yang kedua, tujuan utama melindungi konsumen dari iklan palsu dan menipu. Yang ketiga, melarang iklan palsu atau menipu mengenai makanan, obat-obatan, korektif, dan kosmetik yang memasuki perdagangan antar negara. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Anti-Merger Keller-Caverford 1980. Yang pertama, menutup celah dalam Undang-Undang Clayton, menjadikan tindakan ilegal untuk membeli tidak hanya saham tetapi juga aset perusahaan
pesaing jika pembeli tersebut secara signifikan mengurangi pesaing atau cenderung menciptakan monopoli. Yang kedua, undang-undang tersebut melarang semua jenis merger jika hal tersebut mengurangi dampak kompetisi. Penegakan anti-monopoli. Yang pertama, solusi pembubaran dan divestasi. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, keputusan persetujuan. Yang keempat, denda dan hukuman penjara. Yang kelima, perilaku anti pesaing. Yang keenam, paralelisme sadar. Yang ketujuh, penetapan harga predator. Selanjutnya yaitu peraturan persaingan internasional. Di sini ada tarif, meliputi pajak atas impor. Yang kedua, impor kuota, meliputi membatasi jumlah impor. Pembatasan ekspor sukarela fair, meliputi eksportir membatasi jumlah ekspor. Pengaduan anti-dumping. Pengaruh tarif impor. Di sini ada kurva. Saya akan menjelaskan kurva di atas, yaitu tentang gambar 13.4. Pengaruh tarif impor terhadap konsumsi produksi dan impor DX dan SX mengacu pada kurva permintaan dan penawaran dalam negeri untuk komoditas X, sedangkan S dan S masing-masing mengacu pada kurva penawaran luar negeri atas impor suatu negara. Komoditas X dengan dan tanpa tarif impor $1 per unit, dengan tarif impor yaitu dengan S, P sama dengan $4 untuk konsumen dalam negeri, dibandingkan dengan P sama dengan $3 tanpa tarif. Konsumen dalam negeri membeli AC sama dengan 500X dibandingkan dengan AC sama dengan 600X tanpa tarif. Produsen dalam negeri memproduksi AB sama dengan 300X, bukan AB sama dengan 200X. Dan pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar $200, $1 per unit untuk setiap 200 kali yang impor. Oke, materi selanjutnya yaitu pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Yang pertama, pajak dan subsidi mempengaruhi keputusan. Di sini ada pajak penghambat aktivitas, subsidi mendorong aktivitas. Yang kedua, perbedaan internasional, meliputi AS mengenai pajak atas pendapatan tenaga kerja dan modal, sehingga menghambat pekerjaan dan investasi. Yang kedua, Eropa mengenakan pajak pada konsumsi, sehingga mendorong tabungan dan investasi. Tabel 13.1 menunjukkan tarif pajak perusahaan maksimum yang dihitung atas laba sebelum pajak di 10 negara maju dan 10 pasar negara berkembang pada tahun 2016. Dari tabel, kita melihat bahwa Irlandia sejauh ini memiliki tarif pajak perusahaan yang paling kecil dari laba di antara negara-negara maju yang terdapat di dalam tabel. Pada tarif 35%, tarif pajak perusahaan AS atas laba hanya lebih rendah dari Jepang, di mana di antara negara-negara berkembang, Porlandia memiliki tarif yang paling rendah, diikuti oleh Rusia dan Turki. Tarif tertinggi 35% adalah di agraria, negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi, menghambat investasi domestik dan asing, serta cenderung kehilangan pendapatan pajak melalui transfer phishing.